Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan suci yang mulia, yang diberkahi, yang kita nantikan bersama. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Berkaitan dengan bulan Ramadan, ada satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya, yaitu puasa di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa puasa adalah salah satu rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Dan puasa ini mempunyai kedudukan yang mulia di dalam agama kita, agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pembicaraan puasa ini kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah SWT mengabarkan kepada kita orang-orang yang beriman tentang sebuah amalan yang harus kita laksanakan, yaitu puasa. Karena puasa adalah konsekuensi dari keimanan, dan dengan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan akan semakin sempurna iman kita. Dan sebaliknya, jika ada orang yang meninggalkan puasa, maka tentunya akan mengurangi nilai keimanan yang dimiliki oleh seorang tersebut. Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang meninggalkan puasa karena meremehkannya atau malas. Apakah dia sudah termasuk golongan orang-orang yang kafir atau belum? Tetapi mayoritas para ulama berpendapat orang yang dengan sengaja meninggalkan puasa karena meremehkan atau malas, maka belum sampai kepada golongan orang-orang yang kafir. Kita tahu menunaikan kewajiban merupakan ibadah yang sangat utama, karena kewajiban merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada dengan sesuatu amalan yang lebih aku cintai daripada dengan menunaikan kewajiban yang aku bebankan kepadanya. Imam An-Nawawi mengatakan, dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa
mengerjakan kewajiban lebih utama daripada mengerjakan amalan yang sunnah. Hal ini juga dikuatkan oleh para ulama-ulama salaf yang berpendapat semisal dengan Imam An-Nawawi. Saudara-saudaraku rahimakumullah, agar kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini mempunyai semangat ghirah yang lebih, tentunya kita juga harus mengkaji apa keutamaan melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Banyak sekali keutamaan, manfaat, faedah bagi orang yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Di antaranya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berpuasa pada bulan Ramadan dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Secara umum, Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Secara umum, ketika kita melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan, maka amalan-amal kebaikan itu, amal-amal soleh itu akan menghapus dosa-dosa yang telah kita laksanakan. Berkaitan dengan puasa, lebih khusus lagi Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semuanya tentang peluang dihapuskannya dosa-dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena landasan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa dosa yang akan dihapus di sini adalah dosa-dosa yang kecil. Walaupun seperti itu, kita tahu bahwa kita sebagai manusia tentunya banyak dosa, banyak khilaf, banyak hal yang sudah kita lakukan, sehingga kita berharap kepada Allah SWT dengan momen Ramadan ini, dosa, kesalahan yang kita laksanakan, yang kita lakukan pada tempo-tempo yang lalu, Allah SWT berkenan untuk mengampuni. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada kita semuanya kabar gembira bahwa dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan amalan-amalan saleh. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza istanabal kaba'ir. Salat yang 5 waktu, dan dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain, dan dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya akan menghapus dosa di antara keduanya, selagi dia meninggalkan dosa-dosa yang besar. Rasulullah SAW memberikan gambaran berita gembira kepada kita semuanya antara salat yang satu dengan salat yang berikutnya, salat subuh dengan salat duhur dengan salat asar, dan seterusnya. Antara keduanya itu akan diampuni dosa-dosa kita. Tentunya bagi orang-orang yang mau melaksanakan ibadah salat tersebut. Begitu juga wal jumu'atu ilal jum'ati. Antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, atau Jumat yang kemarin dengan Jumat hari ini. Maka di antara Jumat itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita. Tentunya sekali lagi bagi orang yang mau melaksanakan sholat Jumat. Begitu juga wa ramadhanu ila ramadhana.
dari puasa bulan Ramadan saat ini ke Ramadan yang akan datang, atau Ramadan yang dahulu ke Ramadan saat ini, Allah SWT akan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sekali lagi kita menyadari bahwa kita manusia biasa, tentunya banyak kesalahan, banyak dosa yang telah kita lakukan. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah SWT dengan memaksimalkan puasa pada kesempatan kali ini. Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita, menghapus dosa yang telah kita lakukan, sehingga nantinya ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi orang-orang yang suci lagi, orang-orang yang fitrah kembali. Demikian yang dapat kami sampaikan sekilas tentang keutamaan puasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menatap, untuk melaksanakan beribadah secara maksimal pada bulan Ramadan ini dan menerima semua amal kebaikan yang telah kita lakukan. Illa hadza qali wastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.